Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kawan-kawan semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Jasril Fernando sebagai moderator dari kelompok 5 dan juga sebagai pemateri dari materi A. Baik, inilah makalah pengantar studi Islam dari kelompok 5 dengan materi studi eksistensi politik dalam Islam. Baik, materi A untuk konsumsi umum sehari-hari ada kesan miring bahkan negatif pada makna yang terkandung dari kata politik. Salah seorang profesor, yaitu Profesor Dr. H.M. Amin Rais, bertanya kepada salah seorang politikus yang juga seorang kiai tentang alasan beliau berpindah-pindah dari satu partai ke partai politik lainnya. Sang tokoh dengan santai menjawab, politik itu kan urusan dunia, sementara urusan dunia itu namanya permainan saja. Sementara untuk makna yang bernotasi negatif, politik adalah bidang kegiatan yang mengandung unsur-unsur kelicikan, hipokrisi, ambisi buta, pengkhianatan, dan penipuan. Dari pemahaman ini dapat dipahami kenapa sebagian orang tua mewanti-wanti putra-putrinya untuk tidak terjun di dunia politik. Cukup banyak ahli yang telah mengambil bagian dalam membahas dan mengembangkannya, baik pemikiran politik secara umum maupun secara khusus yang dikaitkan dengan konsep ajaran tertentu seperti agama dan budaya. Kata turunan politik seperti politikus, politisi, berarti orang yang ahli di bidang politik atau ahli di bidang ketatanegaraan. Sementara itu, makna dari kata aspek-aspek politik yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan sistem negara, hubungan pemerintah dan rakyat, dan hubungan pemerintah antar negara. Politik itu meliputi hal-hal yang menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan dan proses pengelolaan suatu negara. Ada dua orang berpendapat, yaitu Bertrand Russell menulis bahwa hakikat pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan sesuai dengan hukum untuk menyelamatkan tujuan-tujuan tertentu yang dianggap perlu. Sementara Gabriel Almond mengemukakan dua fungsi utama politik, yaitu fungsi masukan atau bahasa Inggrisnya input function dan fungsi keluaran atau output function. Baik, yang termaksud fungsi masukan dari Gabriel Almond tadi yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik. Sementara yang termasuk dalam keluaran yaitu pembuatan aturan-aturan, pelaksanaan aturan-aturan, dan pengawasan atas pelaksanaan aturan-aturan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata politik berkaitan dengan kekuasaan dan penggunaannya dengan skala kecil maupun dengan skala besar, bahkan dalam skala internasional. Searah dengan dua kandungan kesimpulan di atas, maka penting dikemukakan bahwa dalam kajian Islam, hakikat kekuasaan itu adalah mutlak dari Sang Allah Subhanahu wa taala. Dia jugalah yang menjadi sumber dari kekuasaan, dan ia jugalah yang memberi atau menarik kekuasaan dari hamba yang dia kehendaki, sesuai dengan pernyataan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 32:6, ayat 3 sampai 26. Maka mereka lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 17 sampai ayat 16 yang berbunyi, dan jika kami hendaki membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah, tetapi apabila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu tersebut, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan. Ada juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 188 yang artinya,
Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dalam dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya. Dalam ilmu fikih ada satu pokok yang tentang masalah perpolitikan, yaitu fikih al-siyasah, adalah ilmu tata negara yang membicarakan tentang seluk-beluk kenegaraan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan tuntunan syariat. Baik, pokok-pokok yang membicarakan fikih siyasah tadi yaitu institusi pemerintahan sebagai pengendali aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang diatur, kebijaksanaan dan hukum yang menjadi instrumen pengaturan masyarakat, serta cita-cita ideal dan tujuan yang dikehendaki dicapai. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4-59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dalam kurung Al-Quran dan Rasul dalam kurung sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. 1. Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato lahir di Athena dari keluarga bangsawan pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal dunia juga di kota yang sama pada tahun 347 Masehi. Plato adalah seorang filsuf, ahli di bidang matematika, penulis philosophical dialogus, dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tinggi pertama di dunia barat. Plato menemukan dan mendalami filsafat dari gurunya, Socrates, 469 sampai 399 sebelum Masehi, dan sangat setia kepada gurunya itu. Plato berbeda dari gurunya dalam berbagai segi karya tulis. Kalau sang guru asyik mengajar filsafat lewat dialog-dialog, maka Plato di samping berdialog, ia cukup produktif mengabadikan pikiran-pikiran dan ide-ide gurunya lewat tulisan. Di antara pemikiran filsafat Plato yang menonjol karena banyak dikupas dan dikembangkan oleh para penulis filsafat adalah ajarannya tentang idea dan tentang negara ideal. Negara ideal pada dasarnya Plato menggambarkan negara sebagai diri manusia dalam skala paling mendasar, kemudian melebar sebagai satu keluarga dalam skala yang lebih luas. Cuma perlu digarisbawahi, ketika Plato menyebutkan city atau negara, adalah masih dalam pemahaman negara dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Dalam hal ini dalam gambaran kota Athena pada saat Plato hidup. Menurut Plato, negara ideal adalah suatu komunitas etikal yang diwujudkan untuk mencapai kebijakan dan kebaikan. Pada hakikatnya negara ideal itu adalah sebuah keluarga dalam hidup yang luas. Selanjutnya, Plato menyatakan bahwa negara itu dibentuk oleh manusia yang memiliki banyak keinginan dan kebutuhan, dan itu hanya dapat dipenuhi lewat persatuan, kerjasama satu dengan yang lain untuk saling dapat menutupi kekurangan. Menurut Plato, selanjutnya, dalam negara ideal, tiap-tiap orang dari tiap-tiap golongan adalah alat semata-mata untuk mencapai kesejahteraan bersama. Golongan ekonomi menghasilkan, golongan pelindung menjaga, dan golongan cendekiawan memerintah. Hal menarik dari konsep Plato di sini adalah bahwa
Keadilan terwujud apabila dari setiap golongan diberi atau mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri dan fungsinya masing-masing dalam bingkai negara. Sebaliknya, akan terjadi kerusakan dan kerusuhan bila salah satu atau masing-masing golongan berupa untuk turut serta melakoni yang bukan menjadi bidangnya. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa negara ideal Plato adalah suatu negara yang dibangun oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam yang mustahil dapat terwujud tanpa kerjasama saling memberi dan menerima. Tujuan dari negara adalah mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan setiap warganya, sehingga tugas dari negara adalah untuk mengupayakan terwujudnya kebahagiaan dan kesenangan. 2. Aristoteles 384-322 sebelum Masehi. Aristoteles dianggap sebagai pemuncak kulminasi dari kejayaan filsafat Yunani klasik. Ia dilahirkan di Stagiria bahkan pada tahun 384 sebelum Masehi, dan ia meninggal dunia di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia adalah murid dari Plato dan guru dari Alexandres atau Iskandar Agung atau Iskandar Zulkarnain. Karya Aristoteles yang banyak diulas oleh para ahli adalah logika, jiwa, fisika, alam materi, dan tentang negara. Bagi Aristoteles, negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat. Tujuan negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu. Bentuk negara yang ideal adalah kombinasi antara aristokrasi dan demokrasi. Aristokrasi murni sudah tidak ada, dan muncul aristokrasi semua, di mana kursi dan kesepakatan dapat dibeli dengan uang. Yang menonjol berbeda dengan gurunya teori Plato negara ini adalah menyangkal pertama. Aristoteles secara tegas menolak gagasan utopis Plato yang meniadakan hak pribadi dan harta. Sedangkan bagi Plato adalah kaum cendekiawan atau filosof. Sementara bagi Aristoteles adalah kelompok menengah, mereka adalah orang kebanyakan yang berbudi luhur. Mereka hidup dari harta yang diusahakan, dan dari mereka masyarakat dan negara mendapat jaminan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa teori kenegaraan Plato dapat berpijak bagi pandangan Aristoteles. 3. Al-Farabi 384-322 sebelum Masehi. Nama lengkap adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uslak Al-Farabi. Ia lahir di Majis, suatu desa dalam ruang lingkup Farab, Transokania, pada tahun 870 Masehi dari keturunan Turki, dan wafat di Aleppo pada tahun 950 Masehi atau 339 Hijriah dalam usia 80 tahun. Ia dianggap sebagai pembangun pertama pemikiran filsafat Islam oleh karena kelengkapan bangunan, ajaran, dan pemikirannya di bidang filsafat. Ia juga disebut sebagai the Scone Teacher. Setelah Aristoteles yang digelar the Fish Teacher karena keahlian keduanya di bidang logika. Di antara buah pemikiran yang banyak diulas oleh para pemikir di bidang filsafat adalah 1. Logika, emanasi, kenabian, dan politik sesuai yang dipaparkan oleh makalah ini.